Yang nomor 3, lakukan scanning data dengan melakukan uji normalitas residual dan uji linearitas. Yang pertama, gunakan uji KS untuk uji normalitas residual. Nah, sebelum kita menghitungnya di Excel, kita akan melakukan perhitungannya di SPSS terlebih dahulu sebagai patokan nanti kita ketika menghitung di Excel nanti gitu. Oke. Nah, di sini kita udah dapet nih data X sama data Y-nya. Nah, ini saya hapus dulu. Nah, ini data X sama data Y-nya. Nah, ini data X sama data Y-nya itu di-copy dulu dari soal atau dari Excel kalian. Terus pindahin ke sini. Kalau udah, kita akan mencari nilai residual, kemudian kita akan mencari nilai uji KS-nya. Nah, gimana sih caranya? Pertama-tama kita ke analyze dulu, terus regression, terus linear. Nah, di sini kolom dependent tuh kita masukin Y, dan independent tuh kita masukin X. Nah, jangan dulu di OK, kita ke save dulu. Nah, terus bagian yang residual, yang unstandarized-nya itu kita centangin. Nah, kemudian kita continue, terus kita OK. Nah, ini abaikan aja nih yang ini. Nah, sekarang kan kita udah dapet nih nilai residualnya. Nah, nilai-nilai ini yang akan kita pakai saat uji KS. Oke. Nah, gimana sih cara mencari nilai KS itu? Cara mencari nilai dari uji KS itu? Nah, kita ke analyze, terus ke non-parametric test, terus legacy dialog, terus one sample KS. Nah, terus nih ada data baru nih, X, Y, sama data baru ini yang unstandarized, bla bla bla. Nah, ini kita pindahin ke sini, test variable list. Nah, jangan dulu di OK, kita ke option dulu. Terus deskriptifnya kita centangin. Kita centangin. Terus setelah itu baru kita continue, baru kita OK. Nah, di sini kita lihat ada data statistik uji KS satu sampel. Nah, yang menjadi patokannya adalah terdapat di tes statistik ini. Nah, di tes statistik ini dia itu bernilai 0,118. Nah, di sini 118 ini dia sudah berformat 0, jadi disebutnya 0,118. Nah, jadi nanti di Excel kita akan mencari nilai residualnya. Nah, hasilnya itu kita harus 0,118. Oke. Nah, di Excel ini kita akan mencari nilai residualitasnya terlebih dahulu. Nah, kemudian nanti setelah kita dapat nilai residualnya, baru kita akan mencari nilai dari uji KS. Oke. Nah, selanjutnya ini datanya kalian masukin dulu. Ini yang X sama yang Y. Nah, ini data-data yang diperlukan itu adalah data yang X, data yang Y, kemudian sigma keduanya, terus ini bukan sigma sih, harusnya ini adalah jumlah atau sum gitu kan, sama aja. Kemudian A, B, dan persamaan regresinya. Nah, untuk nilai yang A, B, dan persamaan regresinya kan tadi sudah dibahas di langkah-langkah sebelumnya. Jadi di sini saya nggak akan membahasnya lagi, oke? Jadi ini di data-data ini silakan kalian pindahin dulu ke sheet yang baru. Nah, untuk mencari nilai nilai residunya, nilai residualnya, kita membutuhkan kolom baru, yaitu nilai Y aksen. Nah, Y aksen itu apa sih? Y aksen itu adalah nilai dari persamaan regresi. Jadi misalkan nilai Y aksen itu adalah, kan persamaan regresi itu kan A plus BX kan, seperti yang kita ketahui itu.
Jadi nanti kita tinggal masukin aja nilainya. Jadi A-nya ketahuan berapa, B-nya udah ketahuan. Nah, X-nya nih dari sini, data X-nya. Nah, oke. Jadi jadi langsung saja kita isi. Tadi apa? Y sama dengan A ditambah B dikali X kan. Nah, untuk data yang A sama data yang B, karena dia datanya tetap, jadi kita dolarin. Karena nanti ketika dia di drag, nanti datanya nggak berantakan gitu kan. Makanya kita dolarin. Nah, kita udah dapet nih nilainya 134,1007. Nah, kita tinggal drag aja ke bawah. Nih, udah dapet nih 134 nih. Ini udah kita udah dapet nih Y aksennya. Selanjutnya kita akan membuat kolom Y min Y aksen. Nah, Y min Y aksen tuh gampang kan? Berarti nilai Y dikurang Y aksennya. Berarti sama dengan nilai Y dikurang Y aksen. Enter. Nah, dapet nih. Terus kita tinggal drag aja sampai bawah. Nah, nih kita udah dapet nih nilai residualnya. Nah, nih nilai Y min Y aksen tuh saya bisa tulis aja langsung dengan nilai residual. Nah, jadi nilai-nilai yang ini itu akan kita gunakan untuk pengujian uji KS. Oke. Nah, selanjutnya data biar gampang data ini saya pindahin dulu ke sini biar nggak ribet ntarnya. Oh iya, sebelum kan nih udah dapat nih nilai residualnya. Silahkan kalian cek dulu di SPSS datanya sama nggak nih kayak yang di Excel nih. Nah, yuk kita lihat datanya di SPSS nih. Kalian cek nih sampai semuanya sama nggak nih? Nah, udah sama ya harusnya. Nah, berarti kalau udah sama, berarti udah langsung kita akan mencari nilai dari uji KS. Nah, bagaimana sih caranya? Sebelum itu kita akan menambahkan kolom rata-rata, kemudian simpangan baku. Nah, rata-rata itu kalian sudah tahu kan, sama dengan average dari nilai residual ini. Nah, kemudian simpangan bakunya sama dengan STDFS, terus data ini juga di drag. Nah, dapat nih. Nah, untuk yang rata-rata, kadang-kadang jawaban saya dengan jawaban kalian itu emang kadang suka beda. Kenapa sih kadang-kadang suka beda? Karena kita lihat di sini nih. Nah, di sini itu kan dia tuh bernilai 1,95 bla 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 bla. Ini tapi di sini ada E minus 15. Jadi di sini itu menandakan dia itu bernilai misalkan 1,96 dikali 10 pangkat min 15. Jadi dia 0,00000 sampai 15 gitu. Jadi kadang-kadang depannya itu suka beda gitu. Tapi nanti pas hasil akhirnya mah tetap sama aja. Nah, selanjutnya setelah kita dapat rata sama simpangan bakunya, ya udah kita tinggal melakukan uji KS seperti biasa. Oh iya, dan jangan lupa ini data yang residualnya ini kita urutin caranya. Ke sini sort, kemudian sort smallest to largest. Nah, nilainya akan berubah nih dari yang terkecil sampai yang paling gede. Oke. Nah, selanjutnya
Kan seperti biasa kan perhitungan-perhitungan uji KS itu kan kalian sudah mempelajarinya sebelumnya. Jadi saya tidak akan memberitahukannya di sini. Jadi saya akan meloncat step itu. Nah, dari sini kita sudah mendapatkan nih nilai residual, nilai ZI, nilai FT, nilai FI, nilai FS, dan nilai absolut dari FT min FS. Nah, selanjutnya kita akan mencari KS hitungnya atau nilai dari uji KS-nya itu tersendiri. Nah, gimana sih caranya? Kita akan mencari KS hitung. Nah, ini itu akan sama dengan nilai maksimum dari absolut FT min FS. Tutup kurung, enter. Nah, hasilnya akan sama dengan 0,1178. Nah, coba kita lihat di SPSS sama nggak hasilnya. Oh, ternyata di SPSS 0,118. Tapi tunggu dulu, kan di sini kan dia bernilai 0,1178. Nah, ini tuh kalau dibuletin nih. Kalau dibulatkan, dia akan bernilai 0,118. Berarti KS hitungnya sudah benar bernilai 0,118. Jadi KS hitung menggunakan nilai residual ini akan bernilai 0,118.